Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustofa SAI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tutorial terkait dengan cara mengisi laporan e-monep Bappenas Satker tahun 2023. Namun sebelum masuk ke langkah-langkahnya, terlebih dahulu saya mohon maaf jika nanti terdapat kekeliruan dalam tahapan-tahapan tutorial saya. Mohon Bapak Ibu sampaikan di kolom komentar untuk dikoreksi. Untuk langkah awalnya silahkan Bapak Ibu akses aplikasi e-monep melalui emonep.bappenas.go.id. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk langkah selanjutnya silahkan Bapak Ibu masukkan user dan passwordnya, kemudian klik di bagian saya bukan robot ini. Ketika sudah tercetak, kemudian klik masuk. Nah, di sini sudah berhasil login. Ini yang akan saya input satkernya adalah satker madrasah yaitu MTS. Langkah selanjutnya klik dipilih di bagian pemantauan, kemudian bagian komponen. Nah, di sini ketika sudah muncul seperti ini, kemudian pilih di sini ada dua bagian yang harus diisi yaitu 2129 dan 2135. Saya awali di yang 2129 ini dana bos. Klik saja di bagian tanda tambah ya, kemudian ke bawah lagi, klik lagi, kemudian silahkan Bapak Ibu klik lagi, kemudian klik tambah lagi, tunggu ya Bapak Ibu sampai muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, sampai muncul bagian seperti ini, pelaporan komponen informasi. Nah, di sini. Nah, yang pertama Bapak Ibu isi adalah di sini adalah target volumenya. Di sini sudah saya isi ya Bapak Ibu. Target volume ini diperoleh dari mana ya Bapak Ibu? Nah, di sini karena dana bos ya Bapak Ibu, saya isikan melalui data RKKL ya Bapak Ibu. Nah, di sini jumlah volumenya. Ini jumlah volumenya adalah 653 orang. Nah, di sini saya sesuaikan dengan RKKL 653 orang. Jadi yang bisa diisi hanyalah target volume ini. Untuk yang lainnya ini sudah terkunci ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal hanya bisa melihat saja di sini alokasi anggaran berdasarkan sumber dana. Kemudian di sini ada belanja modal, belanja barang. Sini belanja pegawai tidak ada, bansos tidak ada. Untuk langkah selanjutnya silahkan Bapak Ibu tinggal klik simpan perubahan. Nah, berhasil, data target dan alokasi anggaran berhasil disimpan. Untuk langkah selanjutnya, di sini karena sudah saya isi ya Bapak Ibu. Ketika belum diisi, maka di sini yang muncul itu hanya bulan Januari yang sudah ada di sini ya. Klik aksi di sini ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah muncul seperti ini, untuk bulan Januari klik aksi. Kemudian isikan realisasi fisik. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk pengisian realisasi ini, saya menggunakan pedoman yang saya peroleh dari paparan evaluasi updating e-monep Bappenas pada Ditjen Pendidikan Islam tahun 2023, yang mana pada tanggal 17 sudah diadakan sosialisasi melalui daring. Di sini sudah saya pisahkan pada halaman kalau tidak salah itu halaman 31 dan halaman 32 ya. Nah, di sini ilustrasi ini yang layanan. Nah, ini untuk yang ilustrasi entry data perjalanan tahapan. Nah, di sini untuk yang dana bos saya menggunakan ilustrasi entry data yang ini. Jadi ilustrasi pemberian bantuan sosial, beasiswa atau pendampingan.
targetnya 100 orang. Nah, sedangkan di sini targetnya adalah 653. Nah, untuk yang ini di sini perlu Bapak Ibu baca di bagian bawahnya bahwa pencatatan realisasi untuk komponen dan rincian output dengan mode realisasi yang berulang pada setiap bulannya secara periodik atau sepanjang tahun berjalan seperti pemberian bantuan, beasiswa, pendampingan dilakukan pada awal tahun sebesar realisasi yang berulang tersebut. Realisasi pada bulan berikutnya hingga akhir tahun atau bulan berikutnya hingga akhir tahun dientrikan nilai 0. Secara kumulatif, maka setiap bulan capaian akan dianggap sama dengan awal tahun. Nah, jadi untuk pengisian di bagian realisasi fisik, saya mengikuti petunjuk yang ini ya Bapak Ibu. Karena dana bos ini, walaupun realisasi anggarannya misal hanya 5 juta atau 10 juta, tapi realisasi anggaran tersebut untuk seluruh siswa, bukan untuk sebagian siswa. Jadi realisasinya di sini saya sesuaikan dengan targetnya yaitu 653. Kemudian silahkan Bapak Ibu isikan realisasi belanja modalnya di sini. Ketika belum diisi maka di sini masih kosong ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengisi realisasi ini parsial ini maksudnya adalah bulanan. Sedangkan kumulatif itu penjumlahan misal di bulan Februari itu nanti di sini adalah kumulatif. Ketika Bapak Ibu sudah isikan kemudian klik simpan. Nah, untuk mengetahui detail realisasinya saya di sini menggunakan realisasi melalui OMSPAN ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di OMSPAN realisasi belanja per jenis kegiatan. Silahkan Bapak Ibu filter saja. Misal untuk Januari, periodenya Januari. Nah, di sini silahkan klik kirim. Nah, saya sudah memperoleh ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk belanja barang 11.587.500. Nah, 11.587.500 sudah saya isikan. Kemudian untuk belanja modalnya 55.632. 55.632. Ketika Bapak Ibu sudah isikan, kemudian di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga ya Bapak Ibu, ketika awal pertama kali input maka di sini akan status kemanfaatannya adalah belum dimanfaatkan. Tapi karena di sini sudah ada realisasi dan juga sudah dijalankan, maka status kemanfaatan di sini silahkan Bapak Ibu ubah menjadi sudah dimanfaatkan. Nah, ketika sudah klik menjadi hijau seperti ini dan realisasi anggaran sudah diisikan, kemudian masuk di pelaksanaan. Sesuai dengan petunjuk di sini ya Bapak Ibu, untuk progres pelaksanaan ketika sudah statusnya PL atau pelaksanaan di sini Bapak Ibu, pelaksanaan, maka minimal progresnya adalah 26%. Jadi minimal progresnya adalah 26%. Ketika perencanaan 1% sampai 11%, persiapan adalah 11% sampai 20, kurang dari 26%. Kemudian untuk pelaksanaan adalah 26%, itu paling minimal. Ketika Bapak Ibu geser ke bagian kiri sini tidak akan bisa. Tapi ketika ditambahkan di sini bisa. Namun karena realisasinya ya Bapak Ibu, realisasi di sini adalah di bawah 26%. Total realisasi di bulan Januari itu baru 8,87%. Maka saya isikan di sini adalah progres yang paling minim, paling sedikit yaitu 26%. Kemudian keterangannya adalah progres pelaksanaan bulan Januari 2023. Ini untuk keterangan silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian permasalahan. Nah, ketika di sini ada beberapa kategori permasalahan, ada anggaran, aparatur pemerintah, internal, dan lain-lainnya. Ke bawah sini ada ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak ada permasalahan terkait dengan realisasi ini,
terkait pelaksanaan ini, silakan Bapak Ibu klik saja di sini. Klaim tidak ada masalah. Kemudian keterangannya tidak ada permasalahan atau apapun keterangan yang ada di Satker Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk bukti dukung di sini ini opsional ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki data dukung baik itu dokumen, foto berupa tautan atau video berupa tautan, silakan Bapak Ibu isikan di sini. Terus selanjutnya klik simpan perubahan. Dan ada yang perlu diperhatikan juga ya Bapak Ibu, di sini di atas ini ada realisasi real. Bapak Ibu bisa isikan di sini ini, tapi opsional ya Bapak Ibu. Opsional itu bisa memilih untuk diisi atau tidak. Saya di sini memilih untuk tidak mengisi. Jadi ketika semuanya sudah Bapak Ibu isikan, untuk selanjutnya klik simpan. Maka data berhasil disimpan. Kemudian untuk langkah selanjutnya, ketika bulan Januari sudah Bapak Ibu isikan, langkah selanjutnya nanti akan muncul tanda action di sini di bulan Februari. Ketika di Januari belum Bapak Ibu isi, maka untuk Februari tidak akan muncul, sama dengan yang bulan April ini. Bulan April ini belum muncul karena di sini belum selesai ya Bapak Ibu. Ketika sudah muncul bulan Februari, klik saja di sini ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan progres entry data ini, karena berupa bantuan sosial, karena berupa bantuan dana BOS ya Bapak Ibu, saya sudah isikan realisasinya di bulan Januari itu sesuai dengan target, yaitu 653. Jadi untuk bulan berikutnya ini dikasih tanda 0 di 000 gitu sampai bulan Desember. Jadi sini saya 0. Kemudian reaksi realnya opsional saya kosongkan. Kemudian jangan lupa ya Bapak Ibu, di sini sudah dimanfaatkan. Kemudian silahkan Bapak Ibu isikan realisasi belanja modalnya. Di sini parsial itu adalah bulanan, bulan yang berkenaan. Dan kumulatif ini penjumlahan secara otomatis, penjumlahan antara bulan sebelumnya dan bulan yang berkenaan. Kemudian klik simpan. Kemudian yang belanja barang juga seperti itu. Kemudian simpan. Selanjutnya terkait dengan kategori di sini pelaksanaan. Karena di bulan Februari juga realisasinya itu belum sampai 26%, maka saya masih pilih yang batas minimal yaitu 26%. Keterangannya silahkan sesuaikan juga. Ketika Bapak Ibu tidak terdapat permasalahan, klik di sini, klaim tidak ada masalah. Kemudian keterangannya juga silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Bukti dukung berupa file, foto atau video, silahkan jika ada silahkan isikan, kemudian klik simpan. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Di sini terkait dengan realisasi anggaran, ini ada realisasi per bulan ya Bapak Ibu. Realisasi per bulan ini sesuai dengan yang ada di realisasi sakti. Dengan di sini saya menggunakan realisasi dari Om Sepan. Begitupun dengan yang bulan selanjutnya, ini di bulan Maret juga seperti itu, sama dengan pengisian di bulan Februari. Silahkan Bapak Ibu klik simpan juga. Nah, ini adalah pengisian untuk yang dana BOS. Untuk selanjutnya, ketika di bagian komponen sini sudah Bapak Ibu isikan, nah di sini saya sudah mengisi sampai bulan Maret ya Bapak Ibu. Ketika komponen sudah Bapak Ibu isikan, untuk langkah selanjutnya pilih di rincian output Satker. Sama dengan yang tadi, untuk mengisinya klik saja di bagian tambah, kemudian klik lagi, kemudian klik lagi, sampai muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah ini untuk yang bulan Januari ya Bapak Ibu. Nanti muncul di sini ya Bapak Ibu bulan Januari.
Nah, untuk realisasi fisiknya saya sesuaikan juga dengan yang tadi di komponen 653. Kemudian realisasi realnya di sini bisa Bapak Ibu isi atau Bapak Ibu kosongkan. Kemudian klik perubahan, klik simpan. Kemudian yang bulan Februari juga seperti itu. Silakan isikan di sini karena mengikuti yang di komponen tadi, hanya mengisi realisasi fisik di bulan Januari atau di awal tahun, maka di sini diisikan kosong atau 0, klik simpan. Kemudian di bulan Maret juga begitu, kemudian klik simpan. Ini sudah diisi sampai bulan Maret. Nah, di sini realisasi anggaran ya, di sini parsial itu ada realisasi per bulan. Parsial juga ini persentase dari realisasi ini. Ketika di detik rincian output sudah Bapak Ibu isi, ini menunjukkan bahwa di output tersebut sudah selesai ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan dana BOS. Untuk langkah selanjutnya, karena ada komponen yang lain, di sini untuk 2129 sudah saya isi sampai bulan Maret. Untuk langkah selanjutnya ini yang di 2135. Untuk pengisiannya sama, silahkan klik bagian tambah sini, kemudian klik lagi, kemudian klik lagi ya Bapak Ibu. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk yang ini adalah volumenya satu layanan ya Bapak Ibu. Satu layanan. Untuk yang satu layanan di sini ada ilustrasinya ya Bapak Ibu. Ini di halaman 31, ilustrasi entry data pekerja non tahapan. Ilustrasi layanan untuk target satu layanan. Di sini ada keterangannya, pencatatan realisasi untuk komponen dan rincian output dengan volume 1 dan satuan layanan adalah dengan mencatatkan 1 di awal tahun, yaitu di bulan Januari. Dan selebihnya mencatatkan 0, status pelaksanaan dan progres dicatatkan sebagai koridor status pelaksanaan. Sementara status pemanfaatan adalah dimanfaatkan mulai dari bulan Januari. Hal ini terkait dengan konsep layanan yang dilaksanakan selama tahun berjalan dan langsung memberikan manfaat bagi pihak lain. Jadi untuk targetnya di sini diisi 1 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk di sini ini sudah default secara otomatis, kemudian klik saja simpan perubahan. Kemudian capaian bulanannya silakan Bapak Ibu isikan. Realisasi fisik seperti yang di ilustrasi ini, maka untuk realisasi di bulan Januari adalah 1. Kemudian belanja modal ini tidak ada. Capaian realisasi ini boleh dikosongkan. Status kemanfaatan seperti yang di sini, status kemanfaatan adalah sudah dimanfaatkan. Sudah dimanfaatkan. Kemudian realisasi belanja barangnya silahkan Bapak Ibu isikan sesuai dengan realisasi di Sakti. Saya mengambil data dari Omsepan ya Bapak Ibu. Ini bulan Januari. Kemudian simpan perubahan. Untuk kategori pelaksanaan di sini pilih pelaksanaan. Jadi untuk progresnya adalah 26%. Keterangan. Kemudian untuk permasalahan ketika tidak ada, klik saja di sini. Kemudian keterangannya silakan isikan.
Selanjutnya sama dengan tadi, ketika ada bukti dukung silakan Bapak Ibu upload. Selanjutnya klik simpan. Nah, di sini status pelaksanaan minimal 3 kata. Nah, ya di sini status pelaksanaan ya, sudah pelaksanaan awal Januari 2023. Untuk keterangannya silakan klik simpan. Di sini sudah berhasil disimpan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bulan Februarinya sesuai dengan petunjuk di sini adalah diisi 0. Sudah dimanfaatkan, kemudian belanja barangnya silahkan Bapak Ibu isikan data realisasinya. Kemudian kategori pelaksanaan di sini adalah pelaksanaan. Nah, ini 26% ya, masih karena di sini untuk realisasi anggarannya masih di bawah 26%, maka saya pilih batas minimal 26% untuk keterangannya. Kemudian permasalahan ketika tidak ada, klik saja di sini, kemudian keterangan di sini juga isikan. Kemudian bukti dukungnya silakan Bapak Ibu upload, kemudian klik simpan. Di sini sudah berhasil disimpan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk ingin melihat laporannya silahkan Bapak Ibu klik cetak di sini, bisa berupa bulanan, bisa juga untuk triwulan. Saya pilih triwulan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kumulatif. Beginilah laporannya ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang dana bos sudah terisi. Kemudian yang layanan perkantoran juga sudah terisi. Nah, di sini masih ada satu layanan sarana internal yang belum terisi. Jadi nanti untuk pengisiannya sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu, sesuaikan dengan petunjuk yang ada di cara pengisian data Emonep. Jadi demikian secara singkat dari awal sampai akhir. Jika terdapat kekeliruan, saya mohon maaf, mohon untuk dikoreksi ya Bapak Ibu, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mohon untuk dikoreksi jika ada kekurangan, dan saya mohon maaf. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.